materi matematika wajib pertemuan yang ke-6, yang mana pada pertemuan kelima kita sudah membicarakan tentang jarak antara titik dan bidang di dalam ruang. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membicarakan yaitu jarak antara dua garis yang sejajar. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kita mau menentukan jarak antara dua garis sejajar di dalam ruang. Untuk itu kita pahami konsep dulu mengenai jarak antara dua garis sejajar. Jadi di sini perhatikan misalnya ini ada garis G, ini ada garis H. Dua garis ini sejajar. Bagaimana cara menentukan jarak antara garis G dengan garis H yang sejajar seperti ini? Kita tahu di garis ini ada terletak titik-titik. Demikian di garis G maupun di garis H. Misalkan kita ambil titik A ini terletak pada garis G. Jadi saya ambil salah satu titik A, dia terletak di garis G. Kemudian saya buat garis melalui titik A, tegak lurus baik terhadap garis G maupun terhadap garis H. Jadi saya ambil sebuah titik, misalnya terletak di garis G, misalnya titik A. Kemudian saya buat garis melalui titik A, tegak lurus di garis G, tegak lurus juga di garis H. Jadi nanti saya buat tegak lurus, saya buat seperti ini. Dia tegak lurus di garis H. Misalnya di sini adalah titik B. Jadi tegak lurus di garis G, tegak lurus di garis H. Sehingga nanti jarak antara garis G dan garis H tidak lain adalah panjang AB. Oke, ini pemahaman konsep kita, jarak antara dua garis sejajar, sehingga nanti kalau di dalam ruang kita akan menggunakan konsep di sini. Sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis yang sejajar di dalam ruang. Misalnya ini ada kubus yaitu ABCD EFGH yang mana panjang rusuknya adalah 12 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara garis AB dan garis HG. Garis AB dengan garis HG. Garis AB dengan garis HG ini dua garis sejajar. Jadi garis AB itu sejajar dengan garis HG. Oke, kita menentukan jarak antara dua garis sejajar ini. Kita ingat tadi cara menentukan jaraknya, kita ambil salah satu titik di garis, misalnya di garis AB atau di garis HG. Kemudian kita buat garis, misalnya melalui titik, salah satu titik. Kemudian kita buat tegak lurus, baik di tegak lurus di garis AB maupun di garis HG. Oke, misalnya sekarang ini ada garis AB, ada garis HG. Kita ambil salah satu titik, misalnya Ibu ambil salah satu titik yaitu titik B. Kemudian Ibu harus buat garis melalui titik B, tegak lurus di garis AB, tegak lurus juga di garis HG. Pasti nanti garis yang saya akan buat yaitu garis ini. Jadi nanti garis garis BG ini sebagai jarak antara garis AB dan garis HG. Jadi panjang BG ini nanti sebagai jarak antara garis AB dan garis HG. Karena nanti garis AB ini, garis BG tegak lurus di garis AB. Jadi ini nanti tegak lurus. Garis BG tegak lurus di garis AB. Demikian juga nanti garis BG tegak lurus juga dengan garis HG. Jadi nanti di sini kita sudah tahu jarak antara garis AB dan garis HG adalah panjang BG. Karena garis BG tegak lurus di AB, garis BG juga tegak lurus di HG. Tinggal kita cari panjang BG. Ini sederhana sekali. BC ini panjangnya tadi kubus ini panjangnya semua 12 ya.
kubus 12 panjang rusuknya. Kita mencari BG. BG ini kan tidak lain panjang diagonal sisi, yang mana kita sudah pelajari kalau dia kubus, BG panjang diagonal sisi, rumusnya tidak lain A akar 2. Sehingga ini saya tinggal menggunakan rumus saja. BG sama dengan panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2, A-nya ganti dengan 12, berarti 12 akar 2. Satuannya cm. Atau kalau misalnya lupa rumus, boleh dibuat dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita perhatikannya yaitu segitiga, harus siku-siku, yaitu segitiga BCG. Jadi segitiganya BCG. BCG, siku-sikunya di C. Gambar boleh bawa keluar. Ini siku-siku di C, ini B, ini G. Panjang ini 12, ini 12. Tujuan kita mau cari BG pakai Pitagoras. BG kuadrat akan berasal dari 12 kuadrat ditambah ini 12 juga dikuadratkan. 12 kuadrat 144 ditambah 12 kuadrat 144 dijumlah 288. Ini BG kuadrat. Tidak lain, BG nanti akar dari 288. Kita nanti cari itu akar 288, tidak lain ini berasal dari 144 kali 2. Akar 144 yaitu 12. Akar 2-nya tetap. Jadi akan sama seperti itu. Ibu kasih contoh lanjut ya. Contoh berikut sederhana lagi. Jadi di sini ada kubus masih sama, panjang rusuknya 12 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara garis AC dan IG. Garis AC dan garis IG. Jadi di sini ini garis IG, ini garis AC. Dua garis ini sejajar. Jadi garis AC sejajar dengan garis EG. Kita disuruh menentukan jarak antara dua garis. Di sini ini sederhana sekali. Di sini kita ambil salah satu titik, misalnya titik yang kita ambil di titik C. Kita buat garis, dia tegak lurus di garis EG, dia juga tegak lurus di garis AC. Jadi nanti jarak antara garis AC dengan garis EG pastinya panjang ini CG. Karena kalau ibu buat ambil titiknya di titik C, ini dia tegak lurus terhadap garis AC. Kemudian nanti di sini juga CG akan tegak lurus dengan garis EG. Jadi sederhana, sehingga di sini jarak antara garis AC dan garis EG adalah panjang CG. Karena CG tegak lurus di garis AC, CG juga tegak lurus di garis EG, sehingga panjangnya CG. CG kita tidak perlu cari, ini kubus, panjangnya adalah 12 cm. Demikian. Lanjut contoh terakhir. Di sini untuk jarak antara dua garis yang sejajar sederhana. Kita lihat contoh terakhir. Ini ada kubus, panjang rusuknya sama, masih 12 cm. Kemudian di sini misalkan K ini adalah titik pusat bidang alas. Jadi AC dengan BD berpotongan di titik K. Kemudian sama untuk di bidang atas, HF dan EG dia berpotongan di titik L. Kemudian kita disuruh menentukan jarak antara garis AL dan garis KG. Jarak antara garis AL, ini AL kita hubungkan. Kemudian garis KG juga kita hubungkan. Di sini terlihat garis AL itu sejajar dengan garis KG. Sekarang cara menentukan jarak antara dua garis sejajar ini, tadi kita ambil salah satu titik. Jadi misalnya di garis AL, ibu ambil salah satu titik. Ini titik L. Saya buat harus tegak lurus dengan garis KG. Tidak mungkin dia tegak lurusnya di sini. Ya, tegak lurusnya di titik G tidak mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini dua garis
AL dengan KG ini sejajar. Saya ambil salah satu titik di sini, titik L. Kemudian saya buat garis melalui titik L, tegak lurus dengan garis KG. Jadi misalnya saya ambil, yaitu ini tegak lurus ya, saya buat tegak lurus dengan garis KG. Kasih keterangan di sini, ini tegak lurus. Beri nama di sini, misalnya ini titik R. Oke, kalau sudah, jarak antara ini tegak lurus ya, ini juga tegak lurus di sini di titik L. Jadi nanti jarak antara garis AL dan garis KG ini adalah panjang ini RL. Jadi di situ nanti yang kita cari adalah panjang RL-nya, yang tidak lain sama aja jarak antara garis AL dan garis KG. Dia tegak lurus di titik L, dia juga tegak lurus di garis ini KG. Oke, untuk mencari panjang LR itu kita harus perhatikan segitiganya siku-siku. Kita pakai bantuan ini, kita hubungkan KL. KL ini sama saja dengan tinggi dari kubus. Kubus panjang rusuknya tadi 12. Berarti nanti KL ini adalah 12. Kita perhatikan segitiga, yaitu segitiga harus siku-siku. Segitiga yang kita perhatikan ini segitiga KLG. Nanti siku-sikunya di L. Jadi segitiga KLG, siku-siku di L. Segitiganya boleh kita bawa keluar seperti ini. Ini keterangan siku-sikunya di L, ini K, ini G. Panjang LK 12. LG ini akan sama panjang dengan LE. EG seluruhnya adalah panjang diagonal sisi. Kalau kubus ini panjangnya 12, ini 12. Nanti GE ini seluruhnya panjangnya 12 akar 2. Sehingga LG ini setengah dari panjang IG. Jadi nanti setengah dari panjang IG, pastinya setengah kali 12 akar 2. Jadi nanti LG ini setengah dari panjang diagonal sisi, yaitu 12 akar 2. Pasti hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi isi di sini ini adalah 6 akar 2. Pakai Pitagoras kita akan dapat KG-nya, KG kuadrat, dia berasal dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 72, 6 kuadrat 36 kali 2 ya, itu 72. Tidak lain di jumlah, ini jadi 6, 1, berarti maaf 4, ini 6 ya, 6. Ini 4 tambah 7 11, simpan 1, berarti di sini 2, 216. Kita sederhanakan, ini 216. Oke, bisa bagi 2, jadinya 108. Terus bagi 2 lagi 54, bagi 2 lagi, bagi 2 di sini berarti 27. Ini bisa bagi 3, yaitu 9. Dibagi, oke, di sini sudah cukup. Kita bisa lihat kalau mau bagi 3 lagi boleh 3. Kita lihat di sini perkaliannya. Ini 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 9 itu 36. Berarti 2 kali 3 6, berarti 36 kali 6, 36 kali 6 36, 3 18, 216. Salah satu harus kuadrat murni. Sehingga di sini ini nanti KG kuadratnya dapat 216, KG-nya berarti akar 216. Tidak lain itu dari 36 kali 6, yaitu KG-nya saya dapat akar 366, akar 6-nya tetap. Jadi panjang KG saya sudah tahu, yaitu 6 akar 6. Kalau sudah,
Kita tujuannya mau mencari panjang ini LR. Nah, tadi yang kita perhatikan segitiganya ini, yaitu LKG, siku-siku di L. Sekarang saya pakai yaitu yang sebelumnya kita sudah mempelajarinya, kita pakai bantuan luas segitiga. Kita hitung dulu luas segitiga ini, LKG. Karena tujuan kita mau cari panjang LR ya, tujuannya itu. Jadi saya cari luas segitiga yaitu KLG. Luas segitiga tidak lain setengah alas kali tinggi, sama dengan setengah kali. Ini tadi kan siku-sikunya di L, berarti kalau rumus luas segitiga, kalau ini alas berarti ini tinggi. Berarti nanti setengah alasnya yaitu 6 akar 2, kemudian tingginya adalah 12. Kita tinggal kali, setengah kali 6 itu adalah 3 kali 12 36, kali akar 2 tetap 36 akar 2. Jadi luas segitiga ini saya dapat 36 akar 2 yaitu cm persegi. Sekarang kalau saya perhatikan segitiga tadi LKG, saya itu tujuannya menentukan jarak titik. Maaf, tadi saya tujuannya mau cari panjang LR. Sekarang kalau lihat di gambar di sini, ini L-nya, R-nya di sini bisa Ibu buat seperti ini ya. Ini keterangan siku-siku, ini adalah R-nya. Tujuan saya mau cari ini panjang LR. Kalau begitu saya pakai rumus luas segitiga. Ini kan sebagai tinggi juga, tinggi dari segitiga. Nanti ini sebagai alas. Yang kita sebelumnya kita sudah pelajari ini ya. Jadi luas segitiga KLG sama setengah kali, karena di sini kita tujuannya mau cari LR, ini sebagai tinggi segitiga, nanti alasnya berarti ini KG, alasnya adalah KG, tingginya yaitu LR. Kita tinggal masukkan luas segitiga sudah ada, yaitu 36 akar 2, ini setengah kali, KG-nya sudah ada 6 akar 6. LR-nya mau dicari, sederhana menjadi 36 akar 2, setengah kali 6 adalah 3 akar 6 LR. Kalau sudah LR pasti yaitu yang ini bagi yang ini ya, berarti LR sama dengan 36 akar 2 bagi dengan 3 akar 6. 36 bagi 3 itu 12. Akar 6 per, maaf bukan akar 6 tapi akar 2 per akar 6. Akar 2 per akar 6. Di sini ada penyebutnya akar, kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 6 per akar 6. Tidak lain 12-nya tetap, akar 2 kali akar 6 akar 12 dibagi dengan akar 6 kali akar 6 adalah 6. Kalau sudah, pindah di sebelah sini saja. Kita lanjut ya. Jadi panjang LR sama dengan 12 bagi 6 itu 2 akar 12. Kita ganti akar 12 bisa disederhana. 2 kali akar 12 itu ada dari 4 kali 3, berarti di sini nanti akar 4 kali 3. Tidak lain saya dapat 2 kali akar 4-nya 2 akar 3. Jadi 2 kali 2 4 akar 3. Jadi sudah selesai. Saya sudah dapat panjang LR yang kita cari tadi, yaitu panjangnya 4 akar 3. Tidak lain, ini tadi jarak antara garis AL dan garis KG. Oke, demikian pembelajaran kita tentang jarak antara dua garis yang sejajar di dalam ruang.